kebaikannya. Alhamdulillah malam ini saya bisa silaturahmi lagi dan bertemu dengan guru besar Padepokan Silat Beksi Pusaka Betawi, Bang Abdul Aziz. Beliau ditemani oleh salah seorang muridnya, Bang Naryo. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini beliau ingin sedikit mengupas sisi lain masalah beksi. Kenapa beksi pukulannya itu telentang, sementara yang lain tengkurap? Ya, jadi sebelum saya ngasih satu sedikit bahasa dikias saja ya, bahasa makna daripada kenapa beksi itu pukulannya telentang. Dari guru-guru besi yang ada di Jakarta udah banyak menceritakannya, cuma mungkin sedikit saya sekelumit dari apa yang saya tahu ini akan saya ceritakan, dan semua itu bersumber dari guru saya, baik guru silat saya maupun guru spiritual agama saya. Jadi begini ya, pukulan telentang, yang kita tahu bahwa besi, saya tidak menyalahkan siapapun yang mukul, baik begini atau mesti lurus begini atau dia rapat di sini. Kalau pukulannya masih telentang, saya sebut masih beksi, tidak masalah buat saya. Yang penting begini, kenapa beksi pukulan telentang? Orang-orang yang tahu tentang ilmu keagamaan bahwa di sini ada keberkahan akhirat dan di sini ada keberkahan dunia. Oh maaf Bang Aziz, berkaitan dengan itu saya mau tanya, mungkin itu kali ya banyak orang-orang kalau cium tangan sama guru agama bolak-balik. Nah, kira-kira bagi orang yang sudah memahaminya seperti itulah. Nah, dan ini pemikiran saya bagi orang silat, ya, beksi itu mengutamakan pukulan telentang, bukan berarti meninggalkan daripada urusan dunia. Tapi buat kita orang Islam, saya orang Islam, beksi yang orang Islam, bahwa keberkahan akhirat itu yang kita dapat dari ibadah-ibadah kita itu, apabila kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Dan ilmu beksi ini atau ilmu silat ini ada sebetulnya ilmu dunia, di mana kita bisa pertontonkan dengan di panggung, di video, atau di acara-acara seni budaya. Nah, maksud pukulan yang begini gitu, adalah kita ini sebetulnya pertama meyakini bahwa doa kita itu akan kita diterima sama Allah. Pertama, kita yakin sebagai silat besi, kalau kita berdoa habis sholat, kita berdoa, kita yakin bahwa doa kita ini diterima sama Allah. Kenapa ditaruh di sini, Bang? Karena keyakinan itu ada di dada. Simbolis sebagai silat nggak mungkin di sini, tapi harus kita beli di sini. Persis sejajar atau salah dengan dada kita, hati kita. Kita yakin dalam hati bahwa doa kita ini akan terkabul. Bahasa pendeknya, jangan pernah kita orang beksi yang memukul begini patah atau putus asa meraih harapan, atau ibaratnya jangan pernah berpatah hati dalam harapan. Nah, dalam memperjuangkan cita-cita ya. Dalam memperjuangkan hajat, cita-cita dan segala macam. Nah, ini kita udah diajarkan dalam kehidupan. Makanya pukulan itu lurus, searah dengan dada, walaupun posisi kita pasang kuda-kuda agak miring, tapi dengan dada. Ini maksudnya bahwa apa yang kita udah yakin, apa yang kita udah jalanin ini harus sesuai dengan hati kita. Gitu. Kalau kita memang hidup sebagai orang silat, jadilah orang silat. Jangan jadi orang jago, jadilah sebagai orang silat yang gagah dalam masalah, dia siap menghadapi, ya, dengan musyawarah, ya, dengan baik-baik atau dengan apa aja, bukan dengan semata kekerasan. Karena kalau kita melakukan sesuatu masalah dengan supaya menyelesaikan masalah dengan pukulan, ini biasanya nggak ada yang kelar, Pak. Ya, tapi kalau kita dengan menerima pendapat orang lain, kita menerima pendapat orang lain, ya, lalu kita pikirkan dengan jernih dengan hati kita, ya, karena kita orang Islam, dengan menyampingkan atau bukan dengan tidak mendahulukan ini dunia kita, kemauan kita, hajat dan hajat kita, atau maksud ego kita, mudah-mudahan segala permasalahan itu akan selesai.
insya Allah selesai. Nah, ini yang sekelumit saya maksud, ini sebetulnya banyak lagi bang. Saya cuma dapat segini, dan nanti para guru-guru besar BESI insya Allah yang di Jakarta, abang tanya mungkin lebih banyak lagi. Kalau saya cuma sedikit. Dan kenapa BESI bang nangkep begini? Nah, ini saya contohkan ya. Nih, ya, ada full, nangkep. Kenapa bisa nangkep? Ada yang miring begini, nangkepnya. Ada yang di sini, ada yang di sini. Menurut saya nggak masalah bang. Yang penting lawan itu atau teman kita kena tangkap. Nah, kenapa nangkepnya begini? Walaupun ada yang nangkep begini, sah-sah aja dalam pembelaan diri, bang. Tidak salah, sah-sah aja. Sesuai situasi kali ya. Yang saya maksud, kita diajarkan nangkep sara dengan kerja. Maksudnya begini, kita sudah menerima daripada kebaikan yang berbau tentang agama maupun kebaikan yang berbau tentang kehidupan, ajaran tentang kebaikan dalam kehidupan, kebaikan dalam agama. Setelah kita bisa menerima, apabila orang ajarkan kepada kita, nah seperti tangan ini, orang ajarkan kepada kita, maka ambillah dan yakini. Siapapun yang bicara kalau benar, ambil dan yakini. Maka naruh darah bang. Kenapa kita ngambilnya begini? Kok nggak begini? Saya katakan begini, lebih condong kita perlihatkan tentang sisi keduniaan kita. Kalau kita pandai menerima pendapat orang yang baik, insya Allah hidup kita ini akan ditunjuki oleh Allah maju. Makanya ngadepnya ke depan, maju. Ya, maju. Maka jalan cara hidup kita insya Allah maju. Saya rasa ini bagian sedikit yang saya ucapkan karena banyak sekali para pembelajar BESI, pada murid-murid BESI itu sama gurunya itu kurang ingat. Padahal dia sudah lebih mumpuni, lebih boleh saya katakan mafam, dan banyak guru-guru kita itu bang, yang memang dia merintisnya itu pahit, getir, kenapa yang dilupakan? Nah, padahal dari sisi jurus itu kita udah diajarkan. Kita menerima nasihat orang, kita menerima nasihat ulama, kita nasihat guru kita. Setelah kita terima, Allah akan tunjukkan ya, bahwa nanti dunia kita terang, terlihat sama kita ini, dunia kita terlihat. Nah, dari falsafah pukulan sampai sini aja, sampai sekarang ini bang, saya masih jalan dan laku yang lainnya. Walaupun pukulan yang lain-lainnya itu saya diajarkan berdasarkan daripada ajaran guru saya, ya engkong dulu, semasa waktu dulu saya ngopi atau ngeteh bareng sama beliau, itu ngajarin tentang falsafah. Jadi saya tegaskan bang bahwa saya sebagai praktisi silat, ya bukan ingin disebut yang paling jago, paling hebat atau segala macam itu. Kalau saya terusnya bukan dibilang begitu bang, karena sebetulnya saya nggak begitu. Saya nggak mau nyari musuh, saya mau nyari kawan. Ya, saya bukan pula mencari lawan, tapi saya mencari persahabatan. Dengan persahabatan ini saya rasakan bahwa hidup kita luas bang, bukan seluas mata kita, tapi lebih luas lagi daripada hati kita. Mudah-mudahan kita jalan kemana aja, bersilaturahmi aja, meninggalkan kata baik atau meninggalkan nama baik, bukan kata yang buruk atau namanya yang buruk. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau tadi saya mendengarkan apa yang dijelaskan sama Bang Ajis, bahwa kita belajar BESI itu bukan hanya semata-mata membela diri, tapi kalau dikaji lebih jauh itu bisa membela diri dari kehidupan. Nah, persoalannya sekarang kenapa seperti yang Bang Ajis bilang itu kurang dipahami sama anak-anak sekarang, sehingga ada istilah katakanlah murid yang kurang open dengan gurunya. Itu kira-kira faktor apa tuh kalau menurut abang tuh? Ya bisa jadi ego bang. Karena pertama egois, dia awalnya dia manut nurut, begitu udah merasa pintar dan atau lebih hebat, dan lihat gurunya mungkin lebih lemah, dia akan merasa bahwa gue lebih baik dari guru gue. Ini ego bang ya, ini egois, sifat egois. Lalu diturutin hawa nafsunya. Sebelum direstui sama gurunya sebagai pelatih, sudah melatih. Ini yang saya katakan bahwa wasilah itu penting bang. Ya, seperti saya dengan almarhum Abdul Malik, saudara seperguruan saya, yang serta-merta dijasakan sebagai pelatih itu langsung salaman dengan Kong.
Nah, dari sini saya tuntut kepada murid supaya yang jadi pelatih itu hendaklah dapat perintah dari gurunya. Ini untuk seluruh kalangan beksi. Agar supaya apa? Agar supaya murid ini tahu betul. Dia contoh gurunya, adab gurunya, etika gurunya, sehingga terlihat di mana-mana itu peduli bukan saja kepada gurunya berimbas, tetapi kepada masyarakat lingkungannya. Insya Allah begitu, Bang. Ya, kalau bicara masalah katakanlah titik awal persoalan kan karena ego ya. Ya. Ya mungkin Bang Haji selaku praktisi silat beksi yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia beksi punya tips-tips bagaimana sebagai pesilat baiknya kita mengedepankan akhlakul karimah sehingga ego kita tidak mendominasi gerakan kita ke depan. Ya. Jadi begini, Bang. Kalau kita udah belajar silat ya, khususnya beksi, jangan cukup dengan yang ilmu yang kasar aja. Ini saya nggak belum kasar, yang kasar. Tapi hendaklah dia belajar agamanya. Ya, baik itu Islam mobil khusus, baik itu agama yang lain, mungkin Hindu, Buddha, Kristen, saya tidak sebut. Dia lebih dalam, karena agama itu, Bang, mengajarkan kita tentang akhlak. Apalagi orang yang berikan kita ilmu. Nah, sampai mati pun tetap kita kenang. Kalau yang hidup sambangin silaturahmi, kalau sudah meninggal kirimin Al-Fatihah di waktu kita habis ibadah. Apapun gitu. Kalau cukup uang kita, cukup biaya hidup kita segala macam, ya kasihlah. Kalau belum cukup kita doakan saja. Kita ambil bijaknya. Kenapa pukulan orang kita taruh di dada? Ini sering ditunjukin sama guru besar ya. Itu bijak, Pak. Arti bijak kenapa? Dia tidak taruh di mukanya. Ya, kalau taruh di mukanya itu soalnya ngeremehin pukulan, Pak. Tapi kalau dia taruh di dadanya, dia menghormati. Menghormati kenapa? Karena lawan pun atau temen sharing pun masih bisa melihat wajahnya. Ya. Kalau ditaruh di samping mungkin dipegang, kalau maaf ya, pegang begini ini mungkin nggak kelihatan muka saya, Bang. Ya, bahasanya digampar, ini mungkin nggak kelihatan. Cuma dalam praktisi supaya tahu kuncian ya begitu, Bang. Ya, saya utamakan berbakti itu akhlak. Ya, terima kasih Bang Haji. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Haji selaku guru besar dari Beksi Pusaka Betawi bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa olahraga untuk bela diri itu penting, tapi olah rasa untuk kesehatan batin itu juga penting. Sehingga hidup kita menjadi seimbang antara lahir dan batin. Amin.